Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Ilmina dengan NIM E1B1210111 dari kelas ganjil. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang langgam arsitektur demi memenuhi tugas MIT pengantar arsitektur. Langgam arsitektur. Langgam adalah bagian dari budaya, sedangkan budaya adalah hasil karya dari manusia. Langgam itu berasal dari bahasa Indonesia, dari kata gaya atau style. Dalam sebuah esai yang disebut Style yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1962, James Ackerman mengamati bahwa untuk sejarah yang ditulis itu harus ditemukan apa yang dipelajari, terutama pada faktor-faktor yang konsisten untuk dapat dibedakan dan cukup punya perubahan untuk memiliki cerita. Untuk sejarawan seni dan arsitektur, tertulisnya karya adalah data primer. Di dalamnya kita harus menemukan karakteristik tertentu yang lebih atau juga yang kurang stabil. Style atau langgam, tulisnya adalah ansambel atau komposisi seni dari beragam elemen yang dapat dibedakan karena memiliki karakteristik tertentu. Baiklah, langgam arsitektur dapat dibedakan menjadi 4. Pertama, arsitektur klasik, arsitektur vernakular, arsitektur modern, dan arsitektur postmodern. 1. Arsitektur klasik. Langgam arsitektur klasik adalah gaya bangunan dan teknik mendesain yang mengacu pada zaman klasik Yunani atau Romawi. Arsitektur Yunani. Arsitektur Yunani zaman kuno mencakup semua struktur yang diciptakan oleh penduduk berbahasa Yunani yang menduduki wilayah Peloponnes, Kepulauan Aegean, dan beberapa daerah di Anatolia sekitar 2500 tahun yang lalu. Ini mencakup semua karya arsitektur yang dibuat sejak 900 hingga abad pertama era saat ini. Karya arsitektur paling penting di Yunani adalah kuil yang dibangun di seluruh wilayah Helenik pada zaman kuno. Arsitektur klasik Yunani sendiri, Parthenon, adalah agora, public space, selasar, tempat masyarakat berinteraksi yang terdapat di jalanan. Boulterion atau balai dewan, gimnasium atau sekolah, Parthenium atau kantor wali kota, stadion, dan teater. Karya arsitektur peradaban Yunani menggunakan prinsip post-lintel yang merupakan penemuan struktural pertama, yakni 2 kolom yang dapat mendukung unsur horizontal. Stoa atau kolom merupakan elemen arsitektural estetis yang ditonjolkan sehingga ke depannya di beberapa polis setiap kolom memiliki ciri khas sendiri, seperti Doric dari Doria, Ionik dari Ionia, dan Korintian dari Korintia. Pertama, gaya Doric. Tipe yang paling masif atau berat, tidak mempunyai base atau dasar, jadi bahan kolom atau shaft langsung diletakkan di atas dasar pediment. Alur relief pada kolom ini berujung tajam. Archirelief ada yang kosong, ada yang berukiran barisan segitiga. Frieze juga didekorasi dengan ukiran-ukiran. Kedua, gaya Ionik. Tipe ini lebih tinggi dan lebih langsing daripada Doric. Alur relief kolom tidak tajam, kadang-kadang shaft digantikan oleh patung figur wanita atau karyatid
Pada kapital terdapat sepasang bentuk spiral berbentuk mirip gulungan kertas. Architrave terdiri dari 3 bidang horizontal. Frieze ada yang kosong, ada yang didekorasi. Cornice sering mempunyai dekorasi dengan barisan kotak kecil yang mirip suasana gigi dan disebut dental. Ketiga, gaya Corinthian. Gaya ini mirip dengan Ionik. Perbedaan utama terdapat pada kapital yang sangat lebih banyak dekorasi. Kapital biasanya didekorasi oleh ukiran daun akanthus. Berikutnya, arsitektur klasik Romawi. Seni romantik itu adalah gerakan penting pertama seni abad pertengahan. Itu adalah gaya yang mendominasi di Eropa Barat selama abad ke-11, ke-12, dan ke-13. Dari kejatuhan Roma hingga kedatangan seni gotik sekitar tahun 1150. Karakteristik klasik Romawi berkembang dari arsitektur klasik Yunani dan beberapa arsitektur lain tetangga imperium ini seperti arsitektur Mesopotamia, sehingga lahir tipologi denah dan teknologi baru dalam arsitektur. Arsitektur klasik Romawi berupa basilika atau pengembangan Parthenon. Parthenon dengan tipologi denah lingkaran, benteng, aquaduk, kuburan, stadion, teater, sekolah, hipokaus atau bagian servis permandian, apoditerium, permandian air hangat, frigidarium, permandian air hangat, kalidarium, pemandian air hangat. Arsitektur klasik Romawi memiliki banyak jenis pemandian karena dalam budayanya bait permandian adalah tempat berinteraksi masyarakat seperti agora bagi masyarakat Yunani sebelumnya. Gaya arsitektur klasik Romawi. Pertama, kombinasi kolam dan busur lengkung. Romawi mempunyai 5 buah gaya arsitektur atau order. 3 diantaranya merupakan pinjaman langsung dari gaya Yunani, Dorik, Ionik, dan Corinthian. Corinthian merupakan gaya yang paling populer di Romawi. 2 gaya lain yang ditambahkan oleh bangsa Romawi adalah Tuscan atau bentuk yang lebih sederhana dari gaya Dorik, dan komposit gaya Corinthian yang lebih kaya ornamen. Pada bangunan lebih dari 1 lantai, gaya arsitektural diletakkan berurutan dari atas ke bawah. Paling bawah gaya Dorik, di atasnya Ionik, dan paling atas Corinthian. Pintu dan jendela biasanya berbentuk segi 4. Pada sisi pintu dibuat bentuk kolom. Bahan bangunan yang digunakan yaitu batu bata, keramik, semen, beton, dan besi. Bangsa Romawi telah mengembangkan beton yang kemungkinan mereka membuat bentuk atap lengkung atau vault dan kubah Romawi. Bentuk kubah ini sebagian bergaris tengah di atas 50 meter. Tidak tertandingi sampai ditemukan konstruksi baja pada abad ke-19. Bagian kedua, arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular adalah gaya bangunan sederhana yang ditujukan untuk suatu daerah dan periode, sementara sebagian besar gaya arsitektur mengikuti aturan desain yang ketat. Arsitektur vernakular lebih fleksibel. Desainnya sangat bergantung pada pembangunan lokal dan bahan yang mereka miliki saat itu. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa mayoritas dari semua bangunan yang dibangun sebelum pertengahan abad ke-17 dianggap vernakular karena arsitek formal tidak mengawasi bangunan ini. Terjadinya bentuk-bentuk atau model vernakular disebabkan oleh 6 faktor yang dikenal sebagai modifying factor, di antaranya faktor bahan, metode konstruksi, faktor teknologi, faktor iklim, pemilihan lahan, dan faktor sosial budaya. Perbedaan arsitektur vernakular dengan arsitektur tradisional. Pada
vernakular memanfaatkan sistem teknologi pembangunan seadanya, sedangkan tradisional memanfaatkan pengembangan teknologi yang sudah ada sejak dulu kala. Di vernakular dibangun dengan menggunakan masyarakat lokal yang ada di sekitarnya, sedangkan tradisional dibangun dengan menggunakan tenaga yang disiapkan secara khusus untuk membangunnya. Pada vernakular mengadopsi bahan-bahan yang ramah lingkungan dan tidak akan mengganggu ekosistem yang ada. Sedangkan tradisional menggunakan bahan yang alami akan tetapi dalam pembangunannya tidak ada perhitungan terhadap keramahan lingkungannya. Kemudian pada vernakular mempunyai sebuah konsep desain yang alami, sedangkan pada tradisional mengadopsi desain yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dan juga pada vernakular tidak akan mengalami perubahan, sedangkan tradisional akan mengalami perubahan mengikuti zaman. Contoh arsitektur vernakular di Indonesia. Di sini ada 4. Ada rumah Batak, rumah Aceh, rumah Bali, dan rumah Sasak. Bagian ketiga, arsitektur modern. Arsitektur modern. Dalam dunia arsitektur seringkali terjadi perubahan yang selaras dengan perkembangan teknologi, politik, sosial, ekonomi. Arsitektur modern sebelum Perang Dunia I dimulai dengan adanya pengaruh Art Nouveau yang banyak menampilkan keindahan plastisitas alam, dilanjutkan dengan pengaruh Art Deco yang lebih mengekspresikan kekaguman manusia terhadap kemajuan teknologi. Konsep tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam media arsitek seni serta gaya hidup. Pertama, arsitektur konstruktivisme. Arsitektur konstruktivisme merupakan arsitektur modern yang sangat berhubungan dengan komposisi, struktur, dan konstruksi. Sangat menonjolkan kejujuran struktur dalam tampilannya. Disebut bahwa gaya arsitektur ini sangat identik dengan negara Rusia, tempat di mana pengembangan gaya ini sangat pesat. Arsitektur ini konstruktivisme berkembang di Rusia pada era 1920-an hingga 1930-an. Arsitektur konstruktivis muncul dari gerakan seni konstruktivis yang tumbuh dari paham futurisme di Rusia. Seni konstruktivis berusaha untuk menerapkan gaya kubisme 3 dimensi untuk sepenuhnya sebagai sebuah konstruksi non-objektif abstrak dengan tambahan elemen kinetik movement. Adapun ciri-ciri yang sering dijumpai dalam arsitektur konstruktivisme adalah sebagai berikut. Ada unsur bidang geometri yang banyak dipengaruhi oleh gaya kubisme, mulai menggunakan ruang kosong sebagai elemen desain. Pewarnaan pada gaya ini banyak dipengaruhi oleh gaya dadaisme, menggunakan warna merah, hitam, putih, kuning, dan abu-abu. Penggunaan metode industri untuk menciptakan objek geometris. Penggunaan huruf blok dengan font sans serif. Dalam arsitektur konstruktivisme ada beberapa aspek seni yang harus diperhatikan, yaitu aspek tektonik, aspek konstruksi, dan aspek faktura. Kemudian arsitektur Art Nouveau. Art Nouveau adalah gerakan seni dekoratif dan arsitektur yang lahir dan berpusat di Eropa Barat. Gerakan ini dimulai pada tahun 1880-an sebagai reaksi menentang penekanan sejarah pada karya-karya seni di pertengahan abad ke-19. Suatu titik tinggi dalam evolusi seni Nouveau adalah penampilan universal pada tahun 1900 di Paris, di mana gaya modern memenangkan penghargaan pada setiap sesinya. Art Nouveau memperlihatkan ciri khasnya hampir di seluruh bagian Eropa. Ironisnya, seni Nouveau kebanyakan dibangun dengan menggunakan bahan material kaca dan jarang memakai bahan material besi ataupun baja. Pintu masuk metro Paris yang dirancang oleh Hector Guimard pada tahun 1899
dan 1900 adalah contoh seni Nouveau yang terkenal. Kemudian bangunan Art Nouveau memiliki banyak fitur seperti bentuk asimetris, penggunaan luas lengkungan, dan bentuk melengkung, kaca melengkung, hiasan seperti tanaman, mozaik, kaca berwarna, dan motif Jepang. Ketiga, arsitektur brutalisme. Arsitektur brutalisme berasal dari seorang arsitek Prancis Swiss bernama Le Corbusier yang mulai populer dan berkembang sejak tahun 1950-an sampai tahun 1970-an. Ia muncul setelah gerakan arsitektur modern pada awal abad ke-20. Kata brutalisme sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Prancis beton brut yang artinya beton mentah. Di dalam gaya arsitektur ini, beton mentah kemudian diperkuat karakternya dengan penggunaan semen kasar untuk membuat tekstur. Arsitektur brutalisme memang identik dengan penggunaan beton sebagai material utama bangunannya. Tujuannya untuk semakin memperkuat kesan kokoh, berat, simpel, dan apa adanya. Tapi arsitektur brutalisme juga menggunakan material lain seperti batu bata, baja, kaca, dan batu kasar. Selanjutnya, arsitektur ekspresionis. Ekspresionis dalam arsitektur untuk menghargai kebebasan berimajinasi dan kebebasan mencipta merupakan seni dalam arsitektur. Kebebasan yang dimaksud adalah seni yang tidak hanya dibatasi oleh modul yang akan menjadikan bentuk bangunan terlihat kaku dan monoton. Arsitektur ekspresionis mengacu pada gaya arsitektur yang berkembang di dalam Eropa pada permulaan abad ke-20 dan dengan luas mengacu pada desain arsitektur dan bentuk. Arsitektur ekspresionis pertama terjadi di Jerman sebagai bagian dari pergerakan ekspresionisme dan juga di Belanda, khususnya sekolah Amsterdam antara 1910 dan 1925. Ciri-ciri bangunan arsitektur ekspresionis seperti distorsi bentuk untuk efek emosional, ekspresi simbolik atau gaya dari pengalaman batin. Apa yang dilakukan adalah untuk tercapainya arsitektur yang baru, asli, dan visioner. Menggunakan potensi kreatif, konsepsi arsitektur sebagai karya seni, garis terfragmentasi, bentuk organik atau biomorfik, ekstensi menggunakan beton dan bata, kurangnya simetri, serta banyak karya fantastis diberikan di atas kertas tapi tidak pernah dibangun. Kemudian arsitektur futuristik. Arsitektur futuristik muncul pada awal abad ke-20 di Italia. Gaya arsitektur ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari futurisme, yaitu suatu gerakan seni yang ditemukan oleh seorang penyair bernama Filippo Tommaso Marinetti pada tahun 1909. Gerakan ini tidak hanya menarik penyair, musisi, dan seniman seperti Umberto Boccioni atau Giacomo Bella, tetapi juga menarik sejumlah arsitek. Futuristik mempunyai arti mengarah atau menuju ke masa depan. Futuristik pada bangunan menggambarkan bahwa perencanaan dan pembangunannya tidak berdasarkan oleh sesuatu yang terkait dengan masa lalu, akan tetapi mencoba untuk menggambarkan masa depan. Bangunan harus dapat mengikuti dan menampung tuntutan kegiatan yang pasti selalu berkembang. Arsitektur futuristik memanfaatkan kemajuan di era teknologi dengan menggunakan bahan-bahan baru seperti baja, kaca, dan aluminium. Selanjutnya, arsitektur fungsional. Dalam arsitektur, fungsionalisme adalah prinsip bahwa bangunan harus dirancang berdasarkan tujuan dan fungsi bangunan. Perkembangan arsitektur modern fungsionalisme diwarnai dengan anti pada pengulangan bentuk-bentuk lama dengan teknologi baru atau beton bertulang baja. Dan pada awal abad ke-20 terjadi perubahan besar, radikal, cepat, dan revolusioner dalam pola pikir. Dalam penerapan konsep fungsionalisme atau rasionalisme mewujudkan bangunan yang bersih dan murni tanpa hiasan, sederhana berupa komposisi bidang, kotak, balok, dan kubus. Kemudian
International Style. Gaya internasional, gaya arsitektur yang berkembang di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1920-an dan 30-an dan menjadi kecenderungan dominan dalam arsitektur barat pada pertengahan dekade abad ke-20. Karakteristik paling umum dari bangunan bergaya internasional adalah bentuk bujur sangkar. Permukaan bidang yang ringan dan kencang yang telah sepenuhnya dilucuti dari ornamen dan dekorasi yang ditetapkan, ruang interior terbuka, dan kualitas visual tanpa bobot yang ditimbulkan oleh penggunaan konstruksi cantilever, kaca dan baja, dalam kombinasi dengan beton berulang yang biasanya kurang terlihat, merupakan karakteristik material konstruksi. Yang terakhir, arsitektur organik. Arsitektur organik adalah sebuah pendekatan perancangan arsitektur yang diaplikasikan sebagian atau keseluruhan pada bangunan yang konsepnya berakar pada bentuk-bentuk atau prinsip-prinsip alam. Arsitektur organik memperhatikan lingkungan dan harmoni dengan tapaknya. Bagian keempat dan terakhir, arsitektur postmodern. Arsitektur postmodern. Postmodernity atau postmodern arsitektur adalah suatu periode yang muncul pada tahun 1950. Postmodern di dalam arsitektur biasanya bergaya jenaka dan menempatkan ukiran pada bangunannya. Sebagai jawaban atas gaya internasional yang resmi, bangunan postmodern paling sukses memancarkan kepribadian, kecerdasan, pandangan ironis pada elemen dan gerakan arsitektur masa lalu, menghindari keindahan konvensional dan gagasan tentang selera yang baik. Ciri arsitektur postmodern. Pertama, perpaduan gaya arsitektur dan era, bentuk pahatan seringkali mengambil warna-warna cerah, terkadang dalam bentuk ubin keramik atau kaca patri. Penggunaan detail ornamen klasik secara liberal yang diambil dari gerakan arsitektur masa lalu sering dicampur dan dicocokkan dengan cara yang tidak konvensional. Menggunakan abstraksi ditandai dengan kesenangan, imajinasi, humor, ironi, penggunaan trompe-l'oeil, dan idiosinkratik yang melanggar aturan yang menentang kode dogmatis modernisme. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.